perkenalkan, saya Zaina Islamiati dari kelas 6 IKM 2 dengan NIM 1101180152 dengan mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan akan membacakan jawaban UAS semester 6. Soal nomor 1, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada memberikan sebuah informasi, yang kedua melakukan persuasi, dan yang ketiga melakukan kolaborasi. Yang pertama, memberikan sebuah informasi, artinya informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Contohnya, seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia akan berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. Masing-masing media ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik itu dari sisi biayanya maupun dari sisi impact yang didapat. Cara penyampaian informasi dalam setiap media juga dapat menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan iklan tersebut. Yang kedua, ada melakukan persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dan pemesanan. Yang ketiga, ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya melalui telepon, email, dan berbagai media lainnya. Soal nomor 2, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim kepada pihak lain. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, maka pengirim surat biasanya perlu memperlihatkan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat, misalnya objektif, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami serta jelas. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan atau klaim. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerja, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pengecekan atau berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis di masa depan. Yang keempat, ada alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, ada sebagai bukti sejarah atau historis. Misalnya, surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja. Misalnya surat keputusan dari surat perintah atau instruksi kerja. Surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan satu kegiatan bisnis. Yang ketujuh atau yang terakhir, media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya, surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi atau perusahaan. Misalnya surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Yang pertama, surat perkenalan, surat
perkenalan adalah surat yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan memperkenalkan usahanya baik barang maupun jasa kepada perusahaan atau pihak lain yang dituju. Yang kedua, ada surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual yang bertujuan untuk menawarkan produknya baik barang maupun jasa. Yang ketiga, surat permintaan penawaran. Surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang permintaan untuk menawarkan produk yang memiliki perusahaan tersebut. Surat ini biasanya berisikan permintaan secara merinci mengenai katalog produk, harga promo, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang produk atau layanan yang akan dibeli oleh calon pembeli. Yang kelima, ada surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan adalah surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang dipesan, harga total pemesanan, cara pembayaran, dan detail pengiriman. Yang keenam, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang disebut oleh penjual setelah penjual dan pembeli setuju dengan aturan pemesanan yang dilakukan. Yang ketujuh, surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan dibuat oleh penjual apabila penjual tidak dapat menyetujui permintaan dari pembeli karena alasan tertentu. Yang kedelapan, surat penagihan. Surat penagihan dibuat jika proses jual beli barang bersifat utang, karena surat ini dibuat oleh penjual untuk memberitahukan kepada pembeli saat pembayaran atau waktu pembayaran jatuh tempo. Yang kesembilan, ada surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran dibuat oleh pembeli setelah menerima barang yang dipesan. Surat disertai dengan jumlah uang yang dibayarkan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Yang ke-10, ada surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim penjual. Yang ke-11, ada surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat jawaban penangguhan pembayaran dibuat oleh penjual atas surat penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini dapat berisi penolakan penangguhan atau persyaratan pembayaran yang baru. Yang ke-12, surat pengaduan atau komplain. Surat pengaduan dibuat oleh pembeli karena produk yang dapat mengalami cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang terakhir atau yang ke-13, ada surat jawaban pengaduan. Surat jawaban pengaduan dibuat oleh penjual sebagai balasan atas surat pengaduan dari pembeli. Surat ini berisi tentang permintaan maaf dan pemecahan masalah tersebut. Soal nomor 4. Menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jelaskan. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Strategi negosiasi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan yang kedua belah pihak saling menguntungkan, atau yang sering kita sebut disebut win-win solution. Yang kedua, ada tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Yang ketiga, Anda tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian dan tidak mudah berubah. Yang keempat, ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain.
Dan yang terakhir ada tahap peninjauan. Negosiasi tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika ya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Demikian jawaban UAS dari mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis. Saya Zaina Islamiati mengucapkan terima kasih.